pagi Bu Hana. Pagi. Ibu, perkenalkan Bu, saya Rani, perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Ya. Bagaimana kondisi Ibu pada pagi hari ini? Baik. Baik. Ibu, kemarin kan Ibu kemoterapi ya. Nah itu ada rasa agak mual atau nafsu makan yang menurun Bu? Mual banget sama nafsu makan juga enggak. Ya, nah nanti beberapa menit ke depan saya akan melakukan pengkajian Bu ya dengan Ibu, kira-kira waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Ruangannya di sini. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Nah, Ibu, sebelumnya kita lihat dulu ya. Kira-kira alasan Ibu masuk ke rumah sakit itu apa ya, Bu? Ada benjolan di payudara. Terus banyak ngeluarin nanan. Oh, berarti karena itu ya Bu masuk ke rumah sakit. Nah, sebelumnya Ibu ada nggak nih riwayat sakit tumor atau riwayat penyakit lainnya, Bu? Yaitu awalnya saya 5 tahun yang lalu tumor di ketiak. Terus kenapa berobat alternatif malah menjalar tuh terus ke payudara. Terus sampai sekarang Belum ada perubahan Bu ya? belum ada. Nah, kira-kira kalau di keluarga Ibu sendiri ada gak riwayat penyakit kanker Nggak atau ada. penyakit lain? Nggak ada Nggak ya, Bu? ada. Baik Bu, kita lanjutkan lagi ya pengkajiannya. Iya. Nah, untuk pola makan dan minumnya itu bagaimana Bu sebelum sakit dan sesudah sakit? Sebelum sakit mah saya makan 3 kali sehari, minum 8 gelas, kadang lebih. Tapi sesudah sakit makan juga paling sekali, sama minum juga berkurang. Nah, jenis makanannya apa Bu kira-kira sebelum Kalau sakit? sebelum sakit mah saya suka makan ayam gitu, kadang bakso gitu. Tapi sesudah sakit mah saya makannya sayuran, sayur bening. Jadi lebih banyak sayuran Iya. setelah sakit. Nah, untuk nafsu makannya membaik atau menurun Bu? Menurun. Karena porsi makannya berkurang juga Iya. ya Bu? Baiklah, nanti akan dibuatkan Bu ya makanan yang Ibu sukai. Iya. Nah, untuk pola buang air kecil atau kencingnya Bu, bagaimana sebelum sakit dan sesudah sakit? Sebelum sakit mah kencingnya biasa gitu. Tapi Biasa. sekarang juga sekarang makanya kencing teh lebih banyak. Oh iya. Nah, kalau pola buang air besarnya Bu? Buang air besar juga sebelum sakit mah kadang 2 kali gitu. Kalau sesudah sakit agak jarang ya Bu? Iya, 2 hari kadang. Nah, untuk pola tidurnya Bu, sebelum sakit dan sesudah sakit? Kalau sebelum sakit mah 8 jam. Kalau sekarang paling 4 jam, 5 jam juga kadang-kadang kan susah tidur. Itu ada gangguan tidak Bu ketika tidurnya? Ada gelisah gitu. Sering terbangun? Iya. Iya, karena sakit itu ya Bu, Iya. jadi sering terbangun. Nah, kalau saya kasih skala tingkat nyeri yang Ibu rasakan itu angkanya mencapai berapa dari 0 sampai 10? 0 tidak sakit sama sekali, 10 sangat sakit. Angka 8. Angka 8 berarti sudah berat ya Iya. Bu sakitnya. Ya. Baiklah, selanjutnya adalah pola kebersihan Ibu, bagaimana mandinya sebelum sakit dan sesudah sakit. Sebelum sakit mah mandi rutin 2 kali. Kadang kan kalau mau sholat juga mandi. Sekarang malah malas mandi pisan. Berarti ya jarang mandi ya. Baik Ibu, kita lanjutkan lagi ya Bu. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana Ibu memandang diri Ibu tentang penyakit yang Ibu alami sekarang? Saya kadang suka merasa malu, kadang malu, kadang juga kayaknya kesel, kadang udah gimana ya, udah kayaknya bisa disembuhin apa enggak gitu. Kayaknya udah patah semangat dah. Apalagi ini setelah menjalani operasi Iya. pengangkatan ya. Saya mengerti keadaan Ibu sekarang bagaimana. Nah, Ibu, saya ingin bertanya lagi, apakah Ibu sebelumnya sudah mengetahui tentang penyakit kanker payudara? Belum. Paling enggak suka rasa sakit gitu, nggak tahu, kirain sakit biasa. Ya. Jadi begini Bu, kanker payudara itu berawal dari adanya benjolan di payudara Ibu, baik sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, dari benjolan itu
nanti akan menjadi sel-sel kanker sehingga menjadi kanker payudara. Begitu Bu. Baiklah, kalau ibu sudah paham mengenai kanker payudara, ibu bagaimana cara mengatasi kesedihan ibu selama ibu sakit? Kadang keluarga kan, support keluarga, Keluarga. banyak yang nengokin, Juga sering berdoa ya, suka Bu? doa, berdoa juga. Bagus itu Bu, ibu punya cara yang baik untuk mengatasi itu, dan sebagai motivasi dan semangat juga untuk ibu ya. Iya. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah ada perubahan peran ibu saat sakit ini? Ada. Ya. Kan kerja di rumah jadi kita nggak bisa ituin anak-anak. Iya, karena ibu Bantu. dirawat ya di sini. Karena ibu dirawat. Tapi keluarga ibu, suami dan anak dan anggota keluarga lainnya selalu mendukung ibu ya Iya, pastinya. suka support, suka mendukung, suka support biar cepat sembuh gitu, ngedoain. Tapi saya ini udah putus asa terus. Ya, nggak boleh begitu ya Bu, ibu harus tetap semangat. Nah, bagaimana perasaan ibu melihat penyakit ibu sekarang? Gimana ya, kayaknya kurang ini deh sus. Cemas ya Bu? Cemas, gelisah gimana gitu. Saya bisa disembuhin apa enggak gitu. Nah, ibu yang terpenting sekarang adalah ibu harus tetap semangat dan kuat dan selalu berusaha untuk menjalani pengobatan yang terbaik ya Bu. Nah ibu, selanjutnya adalah saya ingin mengkaji tingkat kecemasan ibu. Bagaimana nih rasa kecemasan ibu jika Cemas banget sus. Kadang saya udah nggak punya harapan lagi deh. Sampai kepikiran kadang terus nggak, makanya kali nggak pengen makan, nggak ini dia kepikiran terus bisa disembuhin apa enggak gitu. Nah ya, baiklah ibu, saya mengerti sekali dengan keadaan ibu, tetapi ibu harus tetap menjaga pola makan dan yang lainnya, selalu berusaha tetap semangat agar pengobatan ibu berjalan dengan lancar. Karena kita tahu ya, soal umur itu sudah ditentukan ya Bu ya, kita hanya bisa berusaha. Baiklah ibu, kita lanjutkan lagi ya pengkajiannya. Nah di sini sekarang saya mau bertanya, bagaimana hubungan ibu dengan anggota keluarga ibu? Baik. Baik. Keluarga sering datang menjenguk ke sini Bu? Sering, dukungannya suka saudari pada datang, terus pada ngedoain semua biar cepat sembuh gitu. Berarti ada support ya Bu? Nah kalau hubungan ibu dengan pasien yang lain di sini bagaimana Bu? Baik, mungkin sesama penyakitan kayak saya kali, jadi dia juga sama, saling support itu. Ya itu bagus ya Bu, jadi dengan pasien lain juga harus saling menyemangati satu sama lain. Nah ibu biasanya keluarga kalau sakit itu pergi kemana Bu? Apakah langsung dibawa ke rumah sakit atau bagaimana Bu? Dibiarkan dulu, paling kalau memang udah 3 hari itu baru kita dibawa ke rumah sakit. Nah itu kenapa dibiarkan saja Bu? Kan kalau makin parah bagaimana? Harusnya itu langsung dibawa ke rumah sakit ketika ada keluhan, jadi ibu bisa tahu ibu tuh sakit apa dan bisa diobati atau tidak. Kan malum dah sus, suka takut ya gitu kalau berobat ya. Jadi udah cemas duluan ya Bu ya? Cemas duluan, jadi takut diponis apa gitu. Jadi ini udah emang kebiasaan di keluarga Bu ya? Udah kebiasaan di keluarga gitu dulu, takut deh pokoknya mas sus. Jadinya udah aja ntar udah ini ya, bukan nunggu parah sih sus, tapi emang biasanya kayak gitu. Baiklah kalau gitu saya mengerti Bu. Nah selama di rumah sakit ini kegiatan apa saja yang tertunda Bu, yang tidak bisa ibu lakukan? Ya kalau ibu-ibu mah kan pengajian, sama ini ngantar anak sekolah sus, terus bertemu sama tetangga juga jarang, udah sakit. Terus ini juga apa teh, gotong royong gitu nggak pernah ikut. Nah bagaimana kalau kegiatan bersama keluarga, apa ada yang tertunda? Misalnya ibu kalau sama keluarga kadang pergi kemana gitu Bu? Iya, kadang kan suka pergi kalau saudara ada apa gitu, suka ikut, sekarang mah nggak pernah. Jadi malah saudara yang mengunjungi kesini. Iya, benar.
lanjutkan lagi ya Bu. Ya, Nah, bagaimana dengan ibadah Ibu selama di rumah sakit? ya ibadah kan biasanya saya diri, sekarang mau baru tidur. Alhamdulillah sih sus nggak tertinggal, cuman itu tidur jadinya. Cuma saya juga takutnya salah apa enggak gitu. Jadi masih tetap sholat ya Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, apakah ada kesulitan yang Ibu alami selama beribadah? Iya, biasanya kan saya diri, terus sekarang mau baru tiduran. Ya, jadi merasa tidak seperti Iya, biasanya ya Bu ya. para ragok gitu. Nah, tidak apa-apa Bu, itu yang penting kan kita niatnya ya Bu Iya, ya. Nah, lalu apakah ada ibadah lain yang suka Ibu lakukan gitu? ada. Paling saya ngaji gitu, seayat dua ayat mah yang ada dalam pikiran saya gitu. Sama ngedoa, zikir juga, minta sama Allah biar bisa sembuhin, Ya, biar cepat sembuh gitu sus. ya itu bagus ya Bu, itu untuk spiritual Ibu agar lebih meningkat lagi. Iya. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas penjelasan yang telah Ibu berikan kepada saya ya. Iya. Kami ikut berdoa juga agar Ibu segera Iya, diberi amin. kesembuhan Amin sus. dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga Ibu Amin, ya. itu yang saya harapin. Ya, kalau begitu selamat siang dan selamat beristirahat ya Bu. Iya, Saya selamat siang. permisi ya Bu. Iya.